Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Pramesti Agustiani dari semester 2 kelas A akan mereview pertemuan ke-7 mata kuliah Hukum Pidana pada tanggal 8 Maret 2021 dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH, yaitu tentang responsi materi bab 1 sampai bab 4. Bab 1. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau Strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana material dan pidana formil. Fungsi hukum pidana yaitu fungsi umumnya mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi khususnya yaitu untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibanding dengan sanksi dari cabang hukum lainnya, atau preventif pencegahan. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana yaitu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Selanjutnya yaitu berlaku hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu menurut waktu atau locus temporis dan menurut tempat atau locus delicti. Dan sekarang yang kedua, maksudnya bab 2, tindak pidana, merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari yang pertama perbuatan pidana, dan yang kedua pertanggungjawaban pidana, responsibilitas atau criminal liability, dan yang ketiga pada akhirnya baik disdualisasi atau mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Sekarang bab 3, pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berdasar dari WVS Belanda atau WVS-NI sejak 17 Agustus 1945 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1986. WVS-NI diubah menjadi KUHP, atau yang diubah yaitu bahasa dan istilahnya. Alasan diadakannya pembaharuan KUHP, yang pertama alasan politis, dan yang kedua alasan sosiologis, dan yang ketiga alasan praktis, yang keempat alasan adaptif, dan selanjutnya cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama kriminalisasi, dan yang kedua dekriminalisasi, yang ketiga rekriminalisasi, yang empat depenalisasi, dan yang kelima militering. Selanjutnya metode pembaharuan KUHP, yang pertama evolusi, yang kedua kompromis, yang ketiga global. Selanjutnya bab 4, hubungan sebab akibat kausalitas. Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu yang pertama untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada dan tidak adanya tindak pidana, dan yang kedua berfungsi untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Dan yang selanjutnya teori-teori ajaran sebab akibat kausalitas. Yang pertama teori conditio sine qua non, dan yang kedua teori individualisasi, dan yang ketiga teori generalisasi. Sekian review pertemuan ke-7 mata kuliah hukum pidana dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.